Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut dengan bab yang kedua, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, bagaimana kita akan belajar nilai mutlak? Tentu saja kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu ya. Nanti ada dua cerita yang bisa menggambarkan konsep nilai mutlak. Untuk cerita yang pertama, misalkan ada kegiatan pramuka, kemudian suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris. Nah, ada perintah dari pimpinan regu, misalkan maju 4 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Kemudian jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah, jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Mengapa? Karena tidak ditentukan oleh arah. Contoh, maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah, berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini, yang kita perhatikan adalah nilainya, jadi bukan arahnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh, ilustrasi yang kedua adalah ada seorang anak yang bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian dilanjut 3 langkah ke belakang, lanjut lagi 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan terakhir 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini pada garis bilangan. Jadi, posisi diam si anak dari titik 0. Kemudian, ke depan 2 langkah. Jadi, kita anggap nilainya positif ya. Jadi, ke depan berarti ke kanan 2 langkah. Dilanjut lagi 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Kemudian ke depan lagi 2 langkah. 1, 2, ke belakang lagi 1 langkah, 1, dan ke belakang lagi 1 langkah untuk yang terakhir, 1. Jadi ini posisi yang terakhir di titik -1. Nah, tetapi dari gambar di atas, ini penjelasannya ya, bahwa X sama dengan 0 adalah posisi diam, kemudian anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan. Kemudian anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang. Dan posisi akhir langkah pertama, demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. Kemudian dan seterusnya ini ya. Kalau ke belakang di sini min, kemudian maju plus, kemudian mundur lagi, dan seterusnya. Hasilnya adalah -1, posisi yang terakhir di sini -1. Nah, tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Artinya kita hanya menghitung banyak langkah. Jadi bukan arahnya, bukan plus dan minusnya. Sehingga banyak langkahnya adalah, nah seperti ini. Jadi simbol garis 2 menyatakan nilai mutlak ya. Jadi total yang dilakukan si anak tadi adalah 9 langkah. Jadi bukan pada titik terakhir -1 ya, tetapi kita menjumlahkan nilai positifnya yang untuk kesemuanya. Jadi totalnya ada 9 langkah. Nah, di sini ada bilangan dalam tabel ya.
ada bilangan non negatif, kemudian bilangan negatif, maka nilai mutlaknya berapa? Nah, di sini ada 0, nilai mutlaknya 0. 2, 3, 5, 5. Nah, sekarang bagaimana untuk bilangan yang negatif? Min 2, nilai mutlaknya 2. Min 3, nilai mutlaknya 3. Min 4, nilai mutlaknya 4. Min 5, nilai mutlaknya 5. Nah, di sini kan kalian berarti bisa menyimpulkan ya, apa sih nilai mutlak itu? Nah, kemudian kita lanjut di sini. Selain konsep, jadi ada definisi nilai mutlak ya, yang akan kita gunakan nanti untuk selanjutnya dalam menyelesaikan soal-soalnya. Nah, di sini misalkan X adalah bilangan real. Nah, simbol seperti ini dibaca nilai mutlak X. Dan didefinisikan nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi ada dua kondisi. Nah, contoh yang A. Nah, nilai mutlak setengah. Nah, di sini hasilnya setengah. Kenapa? Setengah kita tahu bahwa setengah itu lebih dari 0. Jadi, setengah adalah bilangan positif. Maka, nah ini ya, nilai mutlak X-nya bernilai X. Karena ini X-nya setengah, berarti, nah hasil nilai mutlak setengah adalah setengah. Begitu juga dengan nilai mutlak 5. Karena 5 lebih dari 0, maka nilai mutlak 5 hasilnya ya 5. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak min 3. Nah, min 3 kan kurang dari 0. Nah, kondisi yang kedua ya, maka hasilnya min X. Min dari, nah X-nya min 3. Yang di dalam tanda mutlak tuh X ya. Jadi min 3, min ketemu min positif. Jadi hasilnya juga tetap 3. Nah, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai penyelesaian dari soal persamaan nilai mutlak satu variabel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.